Shalom Godly Family. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah ini, firman Tuhan diambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai pasal yang ketiga ayat yang pertama. Namun kita hanya membacanya ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27 saja. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yakni saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, melayani adalah respon dari iman yang ditunjukkan melalui perbuatan. Banyak sekali pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kita, baik pelayanan keluarga, pelayanan masyarakat, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam gerejawi. Khususnya di dalam gerejawi, seorang pelayan membutuhkan hati, perasaan, pikiran, tenaga, dan juga kesatuan hati dengan pelayan-pelayan yang lain, sehingga nantinya pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberkati setiap jemaat yang dilayani. Ketika kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai pasal yang ketiga ayat yang pertama, Paulus menceritakan tentang rekan sepelayanannya, yaitu Epafroditus. Epafroditus adalah seorang yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk menemui Paulus yang ada di kota Roma ketika mengalami pemenjaraan. Tujuannya supaya membantu memenuhi keperluan dan pelayanan Paulus. Namun seiring berjalannya waktu, Epafroditus ini mengalami sakit dan dikatakan nyaris mati, sehingga Paulus perlu untuk mengirimkan Epafroditus kembali ke jemaat Filipi serta juga membawa suratnya. Salah satu isi suratnya adalah supaya jemaat Filipi membantu proses pemulihan dan kesehatan Epafroditus, kemudian juga menghormati dia sebagai hamba Tuhan, dan juga memiliki sukacita kesatuan hati di dalam antar jemaat, sehingga melalui hal ini mereka terus dikuatkan dan dihiburkan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menyadari tidak semua pelayan Tuhan selalu mengalami keadaan baik dan sempurna ketika melayani. Banyak sekali pergumulan yang mungkin mereka alami, baik kesehatan, bahkan kesehatan keluarga mereka. Dan bahkan terkadang mereka tidak menceritakan pergumulan mereka, contohnya ekonomi, relasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlulah kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita mendoakan mereka. Kita menyadari juga bahwa tidak sedikit orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, yang dulunya melayani, sekarang enggan melayani kembali karena permasalahan yang dihadapi. Tentu dengan melalui doa ini, kita memohon kepada Tuhan supaya Allah bertindak menguatkan iman mereka, menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kehidupan mereka boleh dapat melayani kembali, bersatu bersama dengan kita, sehingga sukacita pelayanan itu dapat dirasakan oleh mereka dan kita. Dan yang kedua adalah menghormati pelayanan. Pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada kita itu sangatlah berbeda-beda, baik dari pembawa firman maupun yang tidak nampak atau tidak kelihatan. Contohnya pengatur sound system, multimedia, dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang pelayanan itu berbeda-beda dan memiliki tingkatan, tetapi bagi Tuhan pelayanan itu sama di matanya walaupun berbeda-beda. Tidak ada yang lebih tinggi maupun juga tidak ada yang lebih rendah. Dengan kita menghormati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada rekan-rekan kita, maka kasih kita, relasi kita, sukacita kita
dengan sungguh-sungguh akan dibentuk oleh Tuhan, sehingga sukacita di dalam melayani dapat dirasakan oleh setiap jemaat dan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di momen masa Prapaskah ini, marilah kita saling mendoakan dan juga saling menghormati rekan sepelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau ingatkan kembali supaya kami menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada rekan-rekan kami, supaya di dalam pergumulan mereka Tuhan terus berkarya dan memberikan jalan keluar, dan ajarkan kami untuk menghormati segala pelayanan yang Tuhan percayakan, baik kepada diri kami maupun kepada rekan-rekan kami, sehingga sukacita dan kesatuan hati sebagai umat Tuhan boleh dirasakan oleh diri kami, oleh setiap jemaat, bahkan boleh mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.